Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat beriman, sejak kita dilahirkan, garis hidup, rezeki, jodoh, dan ajal sudah berada dalam ketetapan Allah. Namun di antara kita, ada yang merasa bekerja sekuat tenaga tetapi hasilnya serba sempit. Sementara yang lain seakan dikejar rezeki dari arah yang tidak pernah diduga. Fenomena ini sering membuat hati bertanya, apa rahasianya? Al-Quran menjawab dengan lembut, bahwa di balik pintu rezeki ada kunci-kunci batin yang harus dijaga. Kerja keras penting, tetapi tidak berdiri sendiri. Ada tawakal, ada syukur, ada sedekah, ada istighfar, ada doa yang tekun, dan ada kelekatan hati pada ayat-ayat Allah. Surat At-Talaq ayat 3 mengabarkan, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, dan rezeki datang dari arah yang tidak disangka. Ayat ini bukan sekadar nasihat untuk dihafal, melainkan peta jalan. Ketika langkah terasa berat, kita diajak menenangkan hati, menata keyakinan, dan meluruskan niat. Sebab sumber rezeki bukan tempat bekerja, bukan manusia, bukan jaringan pergaulan, melainkan Allah yang Maha Pengasih. Manusia hanya menjemputnya dengan ikhtiar yang jujur dan cara yang halal. Cobalah perhatikan, betapa sering pintu terbuka justru setelah hati kembali tenang. Seorang pedagang kecil yang menahan diri dari curang, seorang karyawan yang menjaga amanah meski tak ada yang melihat, seorang ibu yang menahan lelah sambil menyebut nama Allah di sela doanya. Dari sikap-sikap ini, lahirlah keberkahan, yaitu kualitas rezeki yang membuat hati lapang meski jumlahnya belum sebesar harapan. Janji Allah itu pasti, namun cara Allah menunaikan janji sering berbeda dari bayangan kita. Kadang bukan dalam bentuk uang yang berlimpah, melainkan kesehatan yang pulih, anak-anak yang salih, tetangga yang ringan tangan, peluang yang menampakkan diri saat kita nyaris putus asa. Semua itu tetap rezeki, bahkan kerap lebih berharga daripada angka di rekening. Karena itulah, langkah pertama untuk menjadi hamba yang dikejar rezeki adalah memperbaiki cara pandang. Kita tidak lagi mengejar rezeki dengan gelisah, tetapi mengejar ridha Allah dengan hati yang mantap. Rezeki akan mengikuti, sebagaimana bayangan mengikuti tubuh. Maka di bab pembuka ini, mari kita letakkan pondasi. Tanamkan keyakinan bahwa Allah tidak akan menelantarkan hamba yang bersungguh-sungguh. Jaga hati dari syirik kecil, dari menggantungkan nasib pada sesama makhluk. Kuatkan azam untuk bekerja halal, menerima secukupnya, memberi semampunya. Ketika hati bersandar pada Allah, langkah menjadi ringan, bibir mudah bersyukur, dan pikiran menemukan jalan keluar. Inilah pijakan sebelum langkah ke amalan-amalan kunci yang membuka pintu rezeki. Sedekah adalah bahasa kasih sayang yang Allah ajarkan kepada kita. Ketika tangan memberi, sebenarnya kita sedang membersihkan hati dari rasa takut miskin dan menumbuhkan kepercayaan bahwa Allah sebaik-baik penjamin. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 261 menggambarkan sedekah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap bulir 100 biji. Gambaran ini mengajarkan bahwa balasan Allah tidak hanya berlipat, tetapi juga hidup, tumbuh, dan menyebarkan manfaat ke sekeliling. Memberi tidak menunggu kaya. Justru kebiasaan memberi di saat pas-pasan menumbuhkan keberanian dan menepis pelit yang membekukan rezeki. Sedekah juga tidak selalu berupa uang. Senyum yang tulus, tenaga untuk membantu tetangga, ilmu yang bermanfaat, atau memudahkan urusan orang lain, semua tercatat sebagai sedekah. Namun ketika kita memiliki harta, keluarkan bagian terbaiknya dengan niat ikhlas, semata karena Allah. Jangan berharap balasan dari manusia. Jangan mengikat pemberian dengan pujian. Hati yang ikhlas adalah wadah terluas bagi turunnya keberkahan. Di kehidupan sehari-hari, kita sering melihat kisah sederhana. Seorang penjahit membebaskan ongkos untuk janda tua. Tak lama kemudian order datang beruntun dari pelanggan baru. Seorang sopir online mengantarkan ibu hamil tanpa biaya. Esoknya rating melonjak dan rezeki mengalir tanpa henti. Apakah ini kebetulan? Bisa jadi demikian di mata manusia. Namun bagi hati yang yakin,
Inilah buah dari kebiasaan memberi. Allah Maha melihat langkah kecil yang dilakukan diam-diam. Doa orang yang tertolong melambung tanpa kita ketahui. Dan langit membuka pintu yang tidak kita rencanakan. Namun sedekah juga mengandung adab. Jangan menyakiti hati penerima dengan sindiran atau merasa lebih mulia. Jangan menunda-nunda ketika ada kemampuan. Jangan menghitung-hitung sampai menutup pintu kebaikan. Sedekah yang terbaik adalah yang membuat hati ringan dan wajah berseri. Mulailah dari orang terdekat, keluarga yang membutuhkan, tetangga yang kesulitan, lalu meluas kepada siapapun yang kita temui. Bila mampu, tetapkan kebiasaan. Misalnya setiap Jumat menyiapkan sebagian rezeki untuk dibagikan. Kebiasaan yang konsisten akan membentuk karakter dermawan yang dirindukan semesta. Peliharalah niat. Tujuan sedekah bukan menukar uang dengan kekayaan dunia, melainkan mencari ridha Allah. Bila Allah berkenan, dunia ikut datang sebagai bonus. Dan ketika bonus itu hadir, gunakan lagi untuk memperbanyak kebaikan. Begitulah rezeki berputar sehat. Tangan yang memberi tidak pernah kehilangan apa-apa, karena Allah menyirami kebun hatinya dengan keberkahan. Pada akhirnya, orang yang suka bersedekah bukan sekadar dikejar rezeki, tetapi juga dikejar doa baik, ketenangan batin, dan cinta dari sesama. Syukur adalah seni melihat karunia di tengah keterbatasan. Ketika sebagian orang hanya menghitung yang belum dimiliki, hamba yang bersyukur menghitung nikmat yang sejak lama bertengger di depan mata. Udara yang gratis, detak jantung yang setia, keluarga yang saling menjaga, sahabat yang menguatkan, kesempatan belajar di usia berapapun. Syukur memindahkan fokus dari keluhan menuju kekaguman kepada Allah. Di saat itulah hati menjadi tenang, dan pintu rezeki terbuka lebar karena Allah menambah nikmat bagi yang menyukuri. Janji ini jelas dalam surah Ibrahim ayat 7. Bila kamu bersyukur pasti aku tambah nikmatmu, dan bila kamu ingkar sesungguhnya azabku sangat pedih. Bagaimana syukur bekerja dalam hidup sehari-hari? Bayangkan seorang pedagang kecil yang dagangannya hari itu tidak habis. Di rumah ada anak yang menunggu. Ia bisa memilih mengomel, marah-marah, dan menyalahkan keadaan. Namun ia memilih pulang sambil berucap Alhamdulillah. Masih ada yang terjual, masih ada tenaga untuk mencoba besok, masih ada kesempatan memeluk anak dengan hangat. Ia sisihkan sebagian hasil untuk sedekah sekecil apapun, lalu memperbaiki cara dagang. Besoknya, wajahnya lebih teduh, langkahnya lebih ringan, dan tanpa disangka pelanggan datang karena merasa dilayani dengan hati. Syukur membuat aura jiwa menjadi ramah, dan manusia cenderung mendekat pada keramahan. Disitulah rezeki ikut mengalir. Syukur bukan berarti menutup mata dari masalah. Syukur justru melahirkan energi untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Orang yang bersyukur tidak cepat mengeluh ketika rencana tertunda, karena yakin penundaan pun bagian dari skenario terbaik. Saat usaha belum membuahkan hasil, ia berkata, mungkin ini tanda agar memperbaiki niat, menambah ilmu, merapikan strategi. Ia tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia tahu perbandingan yang tidak sehat hanya menumbuhkan cemas berkepanjangan. Sebagai gantinya, ia membandingkan dirinya hari ini dengan dirinya kemarin, lalu merayakan kemajuan sekecil apapun dengan ucapan hamdalah. Syukur punya adab yang halus. Ia bukan sekadar kalimat di bibir, melainkan cara hidup. Mensyukuri rezeki berarti menjaganya dari hal yang haram, memanfaatkannya untuk kebaikan, dan membagikannya agar keberkahan berlipat. Mensyukuri kesehatan berarti menggunakannya untuk ibadah, bekerja, menolong sesama, bukan untuk bermaksiat. Mensyukuri keluarga berarti memperlakukan mereka dengan sabar, tidak merendahkan, tidak membandingkan, dan menyediakan waktu terbaik untuk mendengar keluh kesah mereka. Semakin lengkap adab syukur dijalani, semakin kokoh wadah hati menampung nikmat. Lalu bagaimana melatih syukur hingga menjadi kebiasaan? Pertama, biasakan jurnal syukur sederhana setiap malam. Tulis 3 hal yang patut disyukuri hari ini, sekecil apapun. Kedua,
Ucapkan hamdalah ketika memulai dan menutup pekerjaan. Ketiga, jadikan syukur sebagai respon awal saat menerima kabar baik dan kabar yang tampak tidak baik. Keempat, rayakan rezeki dengan berbagi. Tidak perlu menunggu momen besar. Cukup traktir teh hangat untuk teman kerja, atau sisihkan sebagian gaji untuk orang tua. Kelima, jaga lisan dari keluhan berlebih. Bila perlu menumpahkan perasaan, lakukan dengan doa yang jernih, bukan dengan makian yang menghitamkan hati. Syukur membuka kacamata batin untuk melihat rezeki dalam bentuk yang beragam. Ada kalanya Allah menambah rezeki dalam rupa kesempatan baru, jaringan pertemanan yang salih, wawasan yang mencerahkan, atau keberanian mengambil keputusan tepat. Ada kalanya Allah mengurangi hal tertentu agar hati tidak tertipu, dan reduksi itu ternyata penyelamatan. Orang yang bersyukur mampu membaca isyarat itu, lalu melangkah tanpa cemas. Ia percaya, selama ia menjaga hubungan dengan Allah, ia tidak kehilangan apa-apa. Justru ia sedang disiapkan untuk menerima yang lebih baik pada waktunya. Pada akhirnya, syukur adalah cara memperluas rumah hati. Ketika hati lapang, rezeki nyaman singgah. Ketika hati sempit, rezeki pun enggan mendekat karena takut disambut dengan keluh kesah. Marilah kita melatih diri. Mulai hari ini, ucapkan alhamdulillah untuk sarapan sederhana, untuk senyum anak, untuk tugas yang selesai, untuk ujian yang menyadarkan. Jadikan syukur sebagai napas, bukan acara seremonial. Insya Allah, dengan syukur yang konsisten, nikmat akan bertambah, beban terasa ringan, dan langkah kita dipandu menuju jalan yang diberkahi. Al-Quran adalah penuntun langkah, penawar resah, sekaligus sumber cahaya yang menembus gelap hati. Ketika ayat-ayatnya dibaca, bukan hanya telinga yang mendengar, tetapi jiwa ikut dihidupkan. Salah satu amalan yang dikenal membawa kelapangan rezeki adalah memperbanyak membaca surah Al-Waqiah, mengajarkannya kepada keluarga, dan menjadikannya kebiasaan malam. Bukan karena mengejar manfaat dunia semata, namun karena mendekat kepada kalam Allah membuat hati halus, niat lurus, dan pilihan hidup lebih tertata. Hati yang bening lebih mudah menangkap ilham, dan ilham yang benar sering menjadi pintu rezeki yang halal. Membaca Al-Quran menanamkan disiplin. Ada waktu khusus, ada adab, ada konsistensi. Semakin tekun seseorang duduk bersama mushaf, semakin terasa bedanya cara pandang. Ayat tentang kejujuran membuatnya enggan mengambil yang bukan hak. Ayat tentang menepati janji membuatnya menjaga komitmen profesional. Ayat tentang larangan riba menuntunnya memilih jalan usaha yang bersih. Ketika karakter dibentuk oleh Al-Quran, reputasi baik tumbuh, kepercayaan orang lain menguat, dan peluang datang tanpa perlu banyak bicara. Disinilah hubungan tidak langsung antara Al-Quran dan rezeki menjadi nyata. Berdampingan dengan tilawah adalah istighfar, permohonan ampun yang merontokkan debu dosa. Istighfar bukan ritual yang kering. Istighfar adalah dialog jujur dengan diri sendiri, pengakuan bahwa kita pernah lalai, pernah salah, pernah menyakiti. Ketika istighfar dilazimkan, hati menjadi ringan seperti selesai meletakkan beban berat. Dalam surah Hud ayat 3, Allah menjanjikan kenikmatan yang baik terus-menerus bagi yang bertaubat dan memohon ampun. Janji ini membuat kita bersemangat memperbanyak istighfar di sela aktivitas, di perjalanan, di antrian, di antara dua pertemuan. Lisan yang terbiasa istighfar cenderung tenang saat menghadapi keputusan sulit, karena ia yakin ampunan Allah membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Bagaimana mempraktikkan kedekatan dengan Al-Quran dan istighfar dalam ritme hidup modern? Pertama, jadwalkan waktu tilawah yang realistis. Bila sulit 1 juz, mulailah dengan 1 halaman setiap subuh. Kedua, pahami makna. Baca terjemah dan tafsir ringkas agar ayat tidak hanya lewat di bibir. Ketiga, ajak keluarga. Buat momen malam yang hening untuk membaca bersama, meski sebentar. Keempat, sediakan mushaf di tempat yang mudah dijangkau, agar tangan cepat meraih saat ada jeda. Kelima,
Tanamkan zikir Sayyidul Istighfar di pagi dan petang, dan perbanyak istighfar singkat Robik Firly di sela kesibukan. Kedekatan dengan Al-Quran menumbuhkan keberanian menolak jalan pintas yang menjerumuskan. Ketika ajakan usaha cepat kaya dengan cara yang meragukan datang, orang yang hidup bersama ayat-ayat Allah akan lebih teguh berkata tidak. Ia paham bahwa rezeki luas, tetapi jalannya harus lurus. Ia memilih lambat namun selamat, karena yakin Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang jujur. Di saat yang sama, istighfar menjaga hati dari sombong ketika sukses. Ia sadar, capaian hanyalah titipan, dan kapanpun bisa diambil kembali. Maka setiap kali menerima kabar baik, ia merendahkan hati dengan istighfar, agar nikmat tidak berubah menjadi ujian kesombongan. Kedekatan dengan Al-Quran juga memperhalus cara kita memandang orang lain. Ayat tentang kasih sayang membuat kita ringan menolong. Ayat tentang larangan mengolok-olok menahan lidah dari komentar pedas. Ayat tentang persaudaraan menumbuhkan kebiasaan memaafkan. Lingkungan pun merasakan kedamaian itu. Dan tanpa disadari jaringan kebaikan terbangun. Dari jaringan inilah sering muncul peluang rezeki yang bersih. Seseorang merekomendasikan kerjasama karena percaya pada integritas kita. Seorang kolega menawarkan proyek karena melihat keteguhan kita menepati janji. Semua berawal dari hati yang dibentuk oleh Al-Quran dan dipoles oleh istighfar. Pada akhirnya, Al-Quran dan istighfar adalah dua sayap yang mengangkat hidup ke arah yang lebih lapang. Satu memberi cahaya, satu membersihkan kaca jiwa. Ketika keduanya dilazimkan, kita berjalan dengan visi yang jelas dan beban yang ringan. Rezeki yang datang terasa cukup, walau belum berlimpah. Rezeki yang tertunda terasa sabar, karena kita percaya ada saat yang lebih tepat. Marilah kita mulai malam ini. Duduk sebentar, buka mushaf, baca dengan perlahan, pahami maknanya, lalu akhiri dengan istighfar yang tulus. Insya Allah, dengan kebiasaan sederhana namun konsisten, Allah melapangkan jalan hidup kita dari arah yang tidak disangka. Doa adalah napas hati yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta. Ia bukan sekadar rangkaian kata, tetapi ungkapan terdalam dari harapan, kegelisahan, dan syukur. Di sisi lain, usaha adalah gerak nyata yang menjemput jawaban dari doa itu sendiri. Keduanya adalah pasangan yang tak terpisahkan. Doa tanpa usaha ibarat menunggu hujan di ladang yang belum ditanami. Sedangkan usaha tanpa doa ibarat bekerja di ladang subur tanpa memohon berkah hujan. Keduanya harus berjalan beriringan. Orang yang rajin berdoa mengerti bahwa setiap langkah dimulai dari permohonan izin kepada Allah. Sebelum memulai pekerjaan, ia memohon kelancaran. Sebelum mengambil keputusan besar, ia memohon petunjuk. Ketika masalah datang, ia memohon kekuatan untuk menghadapinya. Doa ini bukan hanya untuk meminta, tetapi juga untuk menenangkan hati dan menguatkan keyakinan bahwa kita tidak sendirian. Rasa percaya ini membuat usaha terasa lebih ringan, karena kita tahu ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada diri kita yang ikut bekerja. Usaha adalah bentuk pembuktian bahwa doa yang kita panjatkan benar-benar kita inginkan. Ungkapan Arab mengatakan, "Men jada wajada." Siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan mendapatkan hasil. Kesungguhan ini terlihat dari keseriusan menyiapkan rencana, ketekunan dalam melaksanakan, dan kesabaran dalam menunggu hasilnya. Orang yang berusaha sungguh-sungguh tidak mudah menyerah, karena ia tahu hasil adalah hak Allah, tetapi bekerja keras adalah kewajibannya. Dalam kehidupan nyata, kita sering melihat orang yang sukses karena menggabungkan doa dan usaha. Seorang pelajar yang rajin tahajud lalu belajar tekun setiap hari. Seorang pedagang yang setiap subuh berdoa di masjid, lalu membuka tokonya lebih awal dengan layanan yang ramah. Seorang petani yang berdoa untuk cuaca baik, lalu merawat tanamannya dengan penuh perhatian. Semua ini adalah bentuk harmoni antara harapan dan tindakan. Hasilnya, rezeki datang dengan cara yang indah, karena Allah menyukai hamba yang memohon dan berusaha. Penting juga untuk memahami adab doa. Mulailah dengan memuji Allah, bersyalawat kepada Nabi,
lalu sampaikan permintaan dengan rendah hati. Gunakan bahasa yang tulus, karena Allah Maha Tahu isi hati. Jangan tergesa meminta hasil, karena penundaan pun bisa menjadi jawaban terbaik. Saat berdoa, jangan hanya meminta untuk diri sendiri, tetapi sertakan orang lain, karena doa untuk orang lain seringkali kembali kepada kita dengan berlipat ganda. Dan jangan lupa, usaha pun punya adab. Lakukan dengan cara yang halal, hindari tipu daya, jaga amanah, dan berikan yang terbaik dalam setiap langkah. Jangan mencari rezeki dengan mengorbankan kehormatan atau merugikan orang lain. Usaha yang halal mungkin terasa lebih lambat, tetapi membawa ketenangan batin dan keberkahan yang panjang. Pada akhirnya, doa dan usaha adalah kunci ganda untuk membuka pintu rezeki. Doa menjaga hati tetap dekat dengan Allah. Usaha menjaga tubuh tetap bergerak di jalan yang benar. Bila keduanya berpadu, kita tidak hanya akan mendapatkan rezeki, tetapi juga kebahagiaan dalam menjalaninya. Yakinlah, setiap tetes keringat yang diiringi doa akan berubah menjadi berkah yang tak terduga. Tawakal adalah puncak keyakinan. Ketika hati sepenuhnya berserah kepada Allah setelah melakukan segala ikhtiar. Ia bukan pasrah tanpa usaha, melainkan tenang setelah melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Sang Pemilik takdir. Orang yang tawakal percaya bahwa setiap yang terjadi, baik atau buruk menurut pandangan manusia, pasti mengandung hikmah yang direncanakan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Ia memberi rezeki kepada seekor burung. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadits ini mengajarkan bahwa tawakal selalu diiringi gerak. Burung tetap keluar dari sarang, mencari makan, bukan hanya diam menunggu. Begitu pula manusia. Tawakal harus didahului usaha yang sungguh-sungguh. Orang yang tawakal memiliki hati yang kokoh. Ketika rencana gagal, ia tidak putus asa. Ketika hasil melampaui harapan, ia tidak sombong. Hatinya tenang dalam berbagai keadaan, karena ia yakin tidak ada satupun yang keluar dari rencana Allah. Ketenangan ini membuatnya lebih jernih mengambil keputusan, lebih sabar menghadapi ujian, dan lebih bijak menyikapi keberhasilan. Dalam keadaan lapang, ia bersyukur. Dalam keadaan sempit, ia bersabar. Keduanya adalah wujud tawakal. Tawakal juga memerdekakan hati dari ketergantungan kepada manusia. Ia tidak menggantungkan kebahagiaan pada pujian atau bantuan orang lain. Ia berinteraksi dan bekerja sama dengan sesama, tetapi hatinya tetap bersandar kepada Allah. Sikap ini membuatnya tidak mudah goyah oleh penolakan atau penghinaan, karena harga dirinya ditopang oleh keyakinan, bukan oleh penilaian sementara dari manusia. Contoh tawakal bisa kita temui di banyak kisah sehari-hari. Seorang karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya, lalu berusaha mencari jalan baru sambil berdoa, tanpa meratapi nasib berlebihan. Seorang ibu yang anaknya sakit, berusaha mencari pengobatan terbaik, sambil terus memohon kesembuhan kepada Allah dan menerima apapun hasilnya dengan lapang dada. Dalam semua cerita ini, tawakal menjadi sumber kekuatan batin yang tidak mudah diukur, tetapi nyata terasa. Untuk melatih tawakal, mulai dari hal-hal kecil. Saat keluar rumah, niatkan segala urusan kepada Allah. Ketika menghadapi pilihan sulit, ambil langkah yang paling diridai, lalu serahkan hasilnya. Saat menghadapi kegagalan, tarik napas, ucapkan istighfar, lalu cari hikmahnya. Saat menerima keberhasilan, ucapkan hamdalah, dan gunakan keberhasilan itu untuk kebaikan. Lama-kelamaan, hati akan terbiasa tenang dalam gelombang kehidupan, karena ia tahu siapa yang memegang kendali. Tawakal menumbuhkan keyakinan bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar, dan yang menjadi jatah kita tidak akan diambil orang lain. Ini bukan berarti kita pasif, tetapi kita bekerja tanpa takut kehilangan, karena kita tahu semua sudah ada ukurannya. Dengan tawakal, langkah terasa ringan, hati lapang, dan hidup lebih damai.
Inilah salah satu ciri hamba yang dikejar rezeki, karena ia berjalan di dunia dengan hati yang penuh percaya. Alhamdulillahirobbi alamin. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua. Mari kita amalkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan sehari-hari, agar kita termasuk golongan hamba yang selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, share video ini ke teman dan keluarga, serta subscribe agar sahabat beriman tidak ketinggalan kisah dan nasihat penuh hikmah berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dalam lindungan dan keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.